Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi bagian yang pertama. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Pada bagian gelombang bunyi ini kita akan bahas tentang 5 hal, yaitu sumber bunyi, intensitas dan taraf intensitas, efek Doppler, cepat rambat bunyi, dan penerapan gelombang bunyi. Yang pertama adalah sumber bunyi. Gelombang bunyi salah satu contoh dari gelombang mekanik. Bentuknya adalah gelombang longitudinal. Kita tahu bahwa pembagian dari gelombang itu ada berapa macam ya. Di antaranya adalah menurut arah rambat dan arah getarnya. Nah, di sini ada gelombang longitudinal. Gelombang bunyi ini termasuk dengan gelombang longitudinal yang arah rambat dan arah getarnya adalah sejajar. Gelombang bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, ini yang disebut dengan sumber bunyi. Jadi sumber bunyi adalah gelombang bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemudian kuat lemahnya bunyi tergantung pada amplitudo, karena bunyi itu merupakan gelombang. Berarti kita bisa melihat atau mungkin menggambarkan gelombangnya. Nah, pada gelombang ada besaran yang namanya amplitudo. Amplitudo ini berarti posisi yang tertinggi, simpangan yang maksimum. Nah, di sini kuat lemahnya bunyi tergantung pada amplitudo. Semakin besar atau semakin tinggi gelombangnya, maka bunyinya semakin kuat. Nah, kuat lemahnya bunyi tergantung juga pada jarak terhadap sumber bunyinya, tentu saja ya. Jika lebih dekat maka akan terdengar lebih kuat. Sebaliknya jika lebih jauh maka akan terdengar lebih lemah. Dengan demikian, kuat lemahnya bunyi tergantung pada amplitudo dan jarak terhadap sumber bunyi. Nah, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu audio bunyi. Yang pertama, audio itu yang kita bisa menangkapnya atau frekuensinya dari 20 sampai dengan 20.000 Hz. Manusia itu dapat menangkap atau mendengar gelombang bunyi yang frekuensinya 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, infrasonik ini di bawah 20 Hz. Kalau pada binatang itu contohnya jangkrik ya, jangkrik itu. Jangkrik dapat mendengar gelombang bunyi atau bunyi yang di bawah 20 Hz. Kemudian ultrasonik ini berarti di atas 20 Hz. 20.000 ini kurang 0. Jadi di atas 20.000 ini kan spellingnya 20 sampai 20.000. Jadi ultrasonik di atas 20.000 Hz. Contohnya anjing ya,
Si binatang anjing ini dapat mendengar suara gelombang bunyi yang di atas 20.000 Hz. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain binatang yang dapat mendengar gelombang bunyi di bawah 20 Hz, infrasonik dan juga ultrasonik. Yang termasuk dengan sumber bunyi adalah yang pertama dawai atau senar, yang kedua pipa organa terbuka, yang ketiga adalah pipa organa tertutup. Nah, 3 hal ini akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu dawai atau senar, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu dawai atau senar. Contoh dari sumber bunyi ini ada biasanya terdapat pada alat musik ya, gitar, biola, harmonika, seruling, dan lain-lain. Nah, konsep dasar dari sumber bunyi adalah semua alat musik adalah dawai dan kolom udara. Dawai itu bisa dipetik ya. Kemudian kolom udara itu ada rongga udaranya, alat musiknya. Yang pertama adalah pola gelombang pada dawai. Ini dawai. Contoh pemanfaatan dawai ini adalah gitar. Kalian pasti pernah melihat orang bermain gitar, atau kalian sendiri ya yang pandai bermain gitar ini. Apa yang terjadi saat dawai itu dipetik? Jika ada dawai yang terikat kedua ujungnya, maka saat dipetik dapat terjadi pola-pola gelombang seperti pada gambar ini, gambar 23 ini ya. Ini yang dimaksud dengan nada dasar pada saat awalnya ini ya. Kalau kita lihat dari gelombangnya, menurut gelombang stasioner, di titik yang pertama di sini simpul ya. Kemudian yang kedua di sini perut, dan ini simpul. Jadi pada nada dasar terjadi 2 simpul dan 1 perut. Kemudian jika dipetik di tengah dawai ini, maka akan terbentuk pola gelombang seperti yang B ini. Simpulnya dibagi 2 lagi, terbentuk setengah gelombang lagi. Jadi simpulnya 1, 2, 3 dan 2 perut. Kemudian yang C dan seterusnya akan terbentuk 3 gelombang, 3 setengah gelombang ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 simpul dan 3 perut. Ini pola gelombang pada dawai. Nah, terbentuk nada pada N-nya 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, panjangnya kalau dilihat ini tadi, untuk yang pertama nada dasar ini biasanya terbentuk F0 atau lambda 0 ya simbolnya, tetapi mungkin ada yang F1. Nah, di sini kita akan bahas pada nada dasar adalah F0 atau lambda 0. Ini setengah lambda. Nada atas 1 lambda atau 1/2, 2/2 dan 3/2. Ini polanya seperti itu. Nah, ini jadi panjangnya adalah setengah lambda,
1 lambda, 3/2 lambda, atau 1/2, 2/2 lambda, dan 3/2 lambda. Bagaimana jika ingin menghitung frekuensi nadanya? Jadi frekuensinya ya, kita sesuaikan dengan rumus gelombang bunyi atau rumus umum dari gelombang. V adalah lambda kali F. Lalu panjang gelombangnya dapat ditentukan dengan rumus ini. V sama dengan lambda F, lalu frekuensinya juga bisa dihitung dengan hubungan dari rumus umum ini ya. Lalu kita mengingat juga persamaan dari hukum Melde yang sudah kita bahas, yaitu V ya. V-nya adalah akar F per mu. Nah, sehingga frekuensinya bisa kita hitung. F adalah V per lambda. V per lambda ya. Nah, misalnya L-nya adalah setengah lambda. Jadi lambdanya ini kurang 2L kalau dibalik. Ini saya coret saja anak-anak. Ini 2, lalu ini L. Ya, ini karena L setengah lambda, berarti lambda adalah 2L. Jadi di sini F-nya menurut rumus V sama dengan lambda kali F, F-nya adalah V per lambda. Nah, V-nya ini F per mu. Nah, lambdanya adalah 2L, sehingga ini mu anak-anak. Titik ganti dulu, ini mu kayak mikro ya. Ya, ini mu ini. Jadi F per mu per 2L, atau F adalah V per lambda karena lambdanya 2L. Seperti itu mengerjakannya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu untuk mencarinya. Untuk nada dasar, tadi kalau kita lihat di sini nada dasarnya ini adalah setengah lambda ya. Nah, untuk nada dasar, jika sepanjang pipa organa terbentuk setengah gelombang, setengah lambda, maka nada yang dihasilkan disebut nada dasar. Ini ya, nada dasar. Nah, L-nya setengah lambda 0. Lambda 0-nya adalah 2L. Lalu frekuensinya adalah V per lambda 0 atau V per 2L. Kita lanjut ke nada atas 1. Tadi nada atas 1 gambarnya adalah 2/2 lambda atau 1 lambda ya. Jika 1 lambda, L-nya lambda 1 atau lambda 1 adalah L, lalu frekuensinya adalah V per lambda 1. Jadi V per L. Atau lambdanya adalah 2/2 tadi ya, atau 1. Jadi V per L atau 2V per 2L. Atau V per L di sini. Kemudian nada atas 2. Tadi 1,5 ya, 3/2. Maka L-nya adalah 3/2 L2. Nah, L2-nya adalah 2/3, ini dibaliknya. Ini lambda ya anak-anak. L-nya adalah 3/2 lambda, ini salah ya, ini lambda 2 seperti tadi polanya ya. Nah, ini lambda 2 sama dengan 2/3 L. Dengan demikian F2 adalah V per lambda. V-nya karena F2 adalah V per lambda 2. V per 2/3 L atau 3V per 2L. Kita lanjut ke nada atas 3. Nada atas 3 ini lambdanya lah L-nya 2 lambda 3 L-nya adalah 2 lambda 3 atau
lambda 3-nya adalah setengah L, maka F3-nya adalah V per lambda 3 atau V per ini, atau 2 ya, 4V per 2L atau 2V per L, dan seterusnya. Nah, sekarang kita simpulkan. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa perbandingan frekuensi nada yang dihasilkan oleh pipa organa terbuka dengan frekuensi nada dasarnya merupakan perbandingan bilangan bulat. Ini di sini dawe ya, kita ini F0 banding F1, F2, F3 adalah V per 2L dibanding 2V per 2L dibanding 3V per 2L, 4V per 2L. Nah, kalau dilihat dari polanya ini F1, F0, 1, 2, 3 adalah merupakan perbandingan dari bilangan bulat, mulai 1 banding 2 banding 3 banding 4. Ini tadi dikatakan ini bukan pipa organa terbuka ya, ini adalah dawe, ini diganti dawe anak-anak. Jadi perbandingan frekuensi dari dawe mulai dari nada dasar sampai nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3 merupakan perbandingan bilangan bulat. Contoh soalnya, dawe sepanjang 20 cm memiliki massa 20 gram. Jika ujung-ujung dawe diikat sehingga memiliki tegangan 30 Newton, maka tentukan panjang gelombang pada nada atas keduanya dan frekuensi nada atas keduanya. Jawabannya diketahui L 60 cm, jadikan meter, lalu massanya 20 gram. Ini pada percobaan yang menggunakan massa ini ya, percobaan Melde ya, 20 gram jadikan kilogram ini, dan gayanya adalah 30 Newton. Nada atas kedua adalah N2, jadi L2 adalah 3/2 lambda, L2 nya 0,6, jadi 3/2 kali lambda, lambdanya 0,4 meter. Kemudian frekuensi nada atas kedua, ini kita ingat hukum Melde, V nya adalah akar F L per M ya, akar F L per M atau F per mu ya, mu adalah massa per panjang kawatnya, sehingga kalau dibalik akar F L per M. Kita masukkan di sini gayanya, ini panjang talinya, lalu ini massanya. Ini massa adalah massa bebannya itu ya, massa dari ini massa dari talinya. Kalau di sini massa beban, massa kali gravitasi. Di sini ada dua massa ya, massa beban yang menjadikan gaya, dan untuk talinya menjadikan nilai mu ya, massa perpanjang kawatnya ini. Jadi ini adalah massa talinya, temunya adalah 30 meter per sekon. Nah, berarti frekuensi nada atas kedua sebesar V per lambda 2, 300 per 0,4. 300 kali 4 dibagi 10. 300 itu ya, kita lihat di sini, ini 300 kali ini berarti 30, ini
V-nya tadi 30 ya. 30 kemudian dibagi 0,4. Berarti di sini 3000 bagi 4 750. Ya, jadi di sini adalah 300. Tambah 0 ini anak-anak. Kita lanjutkan dengan sumber bunyi yang kedua, yaitu pipa organa terbuka. Kalian tentu pernah melihat alat musik seruling atau trompet ya, dan mendengar suaranya. Keduanya merupakan alat musik tiup. Alat musik ini contoh dari pipa organa. Pipa organa merupakan semua pipa yang berongga di dalamnya. Jadi ada udara di dalam bidang yang berongga gitu. Ini contoh dari pipa organa. Dan kalian bisa membuatnya dari pipa pralon ya. Karena pada pipa pralon itu ada rongga udara di dalamnya. Pipa organa ini ada dua jenis, yaitu pipa organa terbuka, berarti kedua ujungnya terbuka, kanan kirinya gitu ya, atau atas bawahnya. Dan pipa organa tertutup berarti salah satu ujungnya tertutup dan ujung lainnya terbuka. Ini ciri khasnya nanti ya. Kedua jenis pipa ini memiliki pola gelombang yang berbeda. Nah, perhatikan, kita akan bahas mulai dari pipa organa yang terbuka. Apabila pipa organa ditiup, maka udara-udara dalam pipa akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Gelombang yang terjadi merupakan gelombang longitudinal ya, sudah disebutkan di awal. Kita lihat pola gelombangnya. Untuk nada dasar ini cirinya pada gelombang pipa organa terbuka ini di ujung kanan dan kirinya terbuka. Nah, bentukan nada dasarnya adalah seperti ini. Jadi ini perut, simpul, perut. Jadi walaupun ini perut, simpul, perut ini tetap L-nya adalah setengah lambda. Nah, ini bertambah lagi setengah lambda. Tetap di kanan kirinya adalah perut, lalu simpul, perut lagi, simpul, perut ya. Nada atas satu ini. Nada atas satu adalah satu lambda, ini setengah lambda. Kemudian nada atas dua, tetap perut ya, lalu tambah lagi setengah lambda. Jadi perut, simpul, perut ada lagi di sini, simpul, perut, dan seterusnya. N-nya 0, 1, 2 dan L-nya hampir sama dengan dawai tadi ya. Setengah lambda, 1 lambda dan 3/2 lambda. Jadi 1/2 lambda, 2/2 lambda, 3/2 lambda. Jadi polanya nanti sama persis. Bu Titi tidak menerangkan lagi proses terbentuknya frekuensi karena sama. Nah, kita simpulkan perbandingan frekuensi pada nada-nada dawai dan pipa organa. Ini pada pipa organa terbuka maksudnya. Karena yang tertutup itu nanti akan beda. Ini terbuka. Ya. Jadi ini kesimpulannya ya, perhatikan di sini. Ini perbandingan frekuensi pada nada-nada dawai dan pipa organa terbuka memiliki pola yang sama, yaitu perbandingan frekuensinya merupakan perbandingan atau kelipatan dari
bilangan bulat, yaitu urutan ya, 1:2:3. Perbedaan dari kedua sumber bunyi itu adalah pada jumlah simpul dan perutnya ya. Tadi karena pada pipa organa terbuka itu di ujungnya perut ya, terbuka perut semuanya. Ya, tadi sudah terangkan gambar 23 dan gambar 24. Inilah dua sumber bunyi, yaitu dawe dan pipa organa terbuka. Sekarang contohnya, sebuah pipa dari bambu panjangnya 20 cm, kecepatan lambat bunyi di udara saat itu 320 meter per sekon. Tentukan panjang gelombang dan frekuensi nada-nada dasar dan nada atas keduanya saat ditiup. Penyelesaiannya, diketahui L-nya 20 cm, jadikan meter, dan V-nya 320 meter per sekon. Nada dasarnya L setengah lambda 0, lambda 0-nya 2L, jadi 2 kali 0,2, 0,4 meter. Lalu F0-nya V per lambda 0, 320 per 0,4, 800 Hz. Nada atas kedua, nah tidak usah menggunakan rumus ini, kita tahu bahwa kalau nada dasarnya 800, nada atas duanya 1600. Kemudian nada atas keduanya adalah 2400. Kan perbandingannya 1:2:3. Namun kita bisa menghitung dengan cara ini juga. L-nya adalah 3/2 lambda 2. F2-nya V per lambda 2. Lambda 2-nya 2/3L. 2/3 kali 0,11. 133. 0,4 meter. Jadi 320 dibagi 133 ya, 2400 Hz. Atau langsung saja juga bisa ya. Karena kita tahu bahwa F0 banding F1 banding F2 adalah 1:2:3. Jadi kalau F0-nya 800 berarti F2-nya nada atas kedua kan F2 3 kalinya 2400 Hz. Kita bisa menggunakan itu. Kita lanjut yang ketiga adalah pipa organa tertutup. Nah ini ciri khasnya, di ujung yang satu terbuka jadi perut dan di ujung yang satunya adalah simpul. Sehingga bentukan yang pertama adalah 1/4 lambda. Nah ini bedanya dengan pipa organa terbuka tadi. Dengan demikian ini nada dasarnya 1/4 lambda. Nada atas pertama tambah setengah lambda, tapi tetap di sini adalah simpul dan yang kedua adalah perut. Di sini tambah lagi setengah lambda, ini perut dan simpul, jumlahnya akan beda. Di sini satu simpul, satu perut. Nada atas satu berapa ini? Satu perut, dua simpul. Nada atas dua, 1, 2, 3. 3 perut dan 3 simpul. Nah dengan demikian untuk nada dasar L-nya 1/4 lambda, nada atas 1 adalah 3/4 lambda, nada atas 2 adalah 5/4 lambda. Kita lihat polanya. Nah sekarang kita lihat setiap nadanya. Nada dasar tadi 1/4 lambda, jadi lambda 0-nya 4L. Kalau begitu F-nya adalah V per lambda 0, V per 4L. Untuk nada atas 1, 3/4 lambda 1, jadi lambdanya, lambda 1-nya 4/3L. Sehingga F1-nya V per lambda 1, V per 4/3L atau 3V per 4L. Untuk lambda 2 tinggal dilanjutkan ya. L-nya adalah 5/4 lambda 2, lambdanya 4/5L, sehingga F2 V per lambda 2, V per 4/5, 5V per 4L. Sudah kelihatan polanya ya, semuanya per 4L. Nada atas 3, L-nya adalah 7/4, lambdanya 4/7, jadi F-nya adalah
7V per 4L. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang dari data tersebut dapat dikatakan bahwa perbandingan frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup dengan frekuensi nada dasarnya merupakan perbandingan bilangan ganjil ya. Jadi F0 banding F1, F2, F3 adalah V per 4L banding 3V per 4L banding 5V per 4L banding 7V per 4L. Jadi bandingnya adalah 1 banding 3 banding 5 banding 7. Ini akan beda dengan dua sumber bunyi tadi. Berbeda dengan dawe dan pipa organa terbuka. Ya, kalau dilihat di sini kelipatan bilangan ganjil kali 1/4 lambda ya, atau merupakan perbandingan bilangan ganjil. Jadi 1 banding 3 banding 5 banding 7. Kalau dua sumber bunyi yang sebelumnya tadi yaitu dawe dan pipa organa terbuka merupakan perbandingan bilangan bulat, yaitu 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Sekarang contoh soalnya. Ada dua contoh soal, anak. Yang pertama, pipa organa tertutup memiliki panjang 18 cm. Pada saat ditiup, terjadi nada atas pertama. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 330 meter per sekon, maka tentukan panjang gelombang dan frekuensi nada tersebut. L-nya 18, N-nya 1. Ya, di sini disebutkan nada atas pertama. Jadi N-nya 1. Jika nada dasar, N-nya 0 pada rumus yang sudah kita bahas. Lalu V-nya 330 meter per sekon. Panjang gelombangnya L-nya adalah 3/4 lambda 1, lambda 1-nya 4/3, L 4 kali 18, ya boleh menggunakan senti ya, per 3, 24 senti, atau 0,24 meter. Nah ini dari sini baru dijadikan meter. Dan frekuensinya adalah V1 sama dengan V per lambda 1, 330 per 0,24. Nah di sini baru menggunakan meter karena nanti akan menjadi nilai yang satuannya hertz. Nilainya adalah 1375 hertz. Kita lanjut yang kedua. Pipa organa terbuka dan tertutup ditiup secara bersamaan. Pipa organa terbuka yang panjangnya 30 cm terjadi nada atas kedua. Berapakah panjang pipa organa tertutup yang harus dipakai agar terjadi resonansi pada nada atas pertamanya? Yang pertama terbuka ini A ya, LA 30 cm, NA-nya 2. Di sini dikatakan nada atas kedua, jadi N-nya 2. Berapakah LB pada saat NB-nya 1 pada saat nada atas pertama untuk pipa organa tertutup? Nah, ini persamaannya. Ini banyak sekali model soal yang seperti ini anak-anak. Terjadi resonansi berarti FA sama dengan FB dan juga LA sama dengan LB. Perbandingan panjangnya memenuhi LB 1 per LA2. Ini ya, di sini sama dengan 3/4 lambda B dan 3/2 lambda A. Mengapa 3/4? Karena di sini nada atas kedua. Mengapa 3/2 lambda? Karena ini nada atas ke 1. Tinggal dimasukkan, ini LA2-nya 30, tadi diketahui ini 1. Ini ya. Ini 2. Berarti LB1-nya adalah 15 cm. Seperti itu anak-anak. Untuk bisa mengerjakan soal yang model seperti ini, penyamaan ya, kita harus tahu konsepnya dulu. Pipa organa terbuka seperti apa, nada dasarnya bagaimana, lalu urutan frekuensinya bagaimana, kemudian ke pipa organa tertutup. Biasanya penyamaannya seperti itu. Nah untuk kali ini kan
pipa organa terbuka untuk nada atas kedua sama dengan pipa organa tertutup nada atas pertama. Nah, soalnya bisa diubah-ubah. Jadi kalian pasti harus paham dulu konsepnya, lalu menganalisa, baru bisa menjawab pertanyaannya. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai sekian pembelajaran fisika kali ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu.